Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini saya udah sampai nih, kalau bahasnya nebak nih, Pak. Iya. Saya udah nyampe di rumah budaya Betawi yang kebetulan ya hari ini luar biasa bisa ketemu langsung dengan ketua kumpulan orang-orang Depok. Ya, ketuanya langsung nih, bahkan bisa jadi pendiri, Pak. Ya, pendirinya Kood. Alhamdulillah di samping saya udah ada Babe Haji Ahmad Dahlan. Ya, gimana, Pak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Walaupun di tengah pandemi ini ya, COVID-19 ya, masih ngikutin protokoler ya, jaga jarak. Tapi alhamdulillah sehat ya, Pak. Iya, sehat. Ya, main di kebun terus, alhamdulillah. Jadi jauh dari AC. Alhamdulillah sehat terus. Alhamdulillah. Ini mohon maaf ini, Pak, mau nanya-nanya. Iya. Kan ya saya mau termasuk muda nih. Yang aku muda. Ya, maksudnya angkatan muda maksudnya. Iya. Kalau bicara budaya ya, budaya Betawi ya, sekarang kan Depok udah punya Kood katanya. Cuman yang kita pengen tahu itu asal mulanya itu lahir Kood itu bagaimana itu, Be? Iya. Lahirnya Kood itu ini setelah Depok jadi kota tahun 1999. Nah, kita ini orang-orang Depok waktu itu dari semua partai hanya 14 orang yang jadi anggota dewan. Dari semua partai itu. Nah, kita nengok lagi ke Pemda, nggak ada yang jadi pejabat tuh di Depok. Rata-rata guru banyakan, sekolahnya SPG. Cuman atu-atunya Ponina tuh. Sekarang kepala BKD, kepala dinas BKD. Dulu juga lurah waktu itu ya. Mungkin dari keinginan yang kuat bocah Depok ini harus jadi tuan rumah di kampungnya, terutama bocah Betawi Depok ya. Kita bisa masuk karena rumpunnya rumpun Betawi. Walaupun Jawa Barat kagak brek bahasa Sunda sama kita. Kita mah bahasanya Betawi Ora dipanggil. Betawi Udik, Betawi Ora. Dulu malu, sekarang harus kita angkat ini gitu ya. Karena memang nyatanya kita orang Betawi Ora. Nah, dari situlah saya ngajak almarhum Wanami, udah banyak pendiri-pendiri Kood ini, 14 orang itu. Yuk kita kumpulin bocah, kita kumpulin orang-orang Depok ini, punya wadah, punya tempat, punya tempat ngobrol, tempat guyup, tempat ya macam-macam dah pokoknya. Bocah Depok nih. Jangan sampai kita jadi penonton di kampung kita, udah jadi kota gitu. Nah, awalnya dari situ gitu ya. Terus juga kan perkembangan sungguh luar biasa. Masalah seni budaya, nah budaya Depok ini hilang. Ya, budaya Depok ini nggak kelihatan, seniman-seniman Depok tuh mendem semua. Setiap ada acara-acara kegiatan di Pemda itu banyak kesenian dari luar yang nampil. Jadi yang diangkat bukan budaya Betawinya ya, yang Betawi Depoknya gitu. Iya, karena kita memang nggak nampilin ya. Orang Depoknya ini diem gitu. Kita nggak nyalain juga pemerintah. Kitanya juga ya. Kitanya juga. Kita ternyata pemerintah itu yang sudah ada, yang sudah jadi itu yang diangkat. Harusnya sih punya kewajiban gitu ya, Depok ini apa sih keseniannya digali gitu ya. Nah, Kood itu tujuan itu dari tahun 2001 kita acara pertama itu wali kota ngaduk dodol kita bikin, terus tahun 2002 wali kota nyunatin bocah sampai 2003 itu. Terus sanggar-sanggar silat, teman-teman dari semua komunitas. Karena Kood ini kita hanya wadah gitu ya dari semua masyarakat ormas yang ada di Depok. Contoh misalnya kayak sekarang ini untuk ketua Dewan Sepuhnya Kiai Syihabuddin Ahmad, ya itu Dewan Suro PCNU ya di Depok. Nah, pembinanya Pak Haji Idrus, ketua pimpinan daerah Muhammadiyah. Jadi tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh Muhammadiyah, pejabat, terus ustadz, ya dari semua kalangan. Karena bocah Depok semua kalangan kita ngumpul bareng di Kood. Jadi kita tidak ada kelas-kelas dah. Dari wali kota,
sampai rakyat jelata, dari kiai sampai jawara, ada semua di sini. Dan nyaman ternyata gitu ya, karena ikatan kita hanya seni, budaya, bahasa. Itu ikatan awal kita, ikatan yang memperkuat kita. Ternyata setelah ini kita bangkitkan lagi budaya, seni. Berangkat dari situ pokoknya ya? Iya, pokoknya berangkat dari situ. Pengennya ini anak orang Depok emang jadi tuan rumah. Berangkat dari situ makanya Kood ini lahir gitu. Iya, pengen alhamdulillah nih sekarang udah kurun waktu 19 tahun dah, hampir 20 tahun jalan nih ya. Kan udah banyak nih camat nih. Camat Limo, saya lihat tuh udah ada ya. Bang Pecah Limo sendiri itu Bang Jainuddin. Ya, Camat Bojong Sari, Bang Dede gitu. Bukan orang lain nggak boleh, bukan. Kita juga bangga gitu ya. Kayak Bang Anis, sudah banyak nih camat. Sekcam juga udah banyak. Kepala Dinas, Monina, Bang Sopian Suri, gitu. Udah banyak juga nih pejabat-pejabat dan Bocah Depok. Kemarin Camat Cimanggis juga Bocah Depok. Alhamdulillah gitu ya. Ini Bocah Depok udah mulai kelihatan dah kan gitu ya. Tapi kalau ngelihat, mohon maaf nih, perjalanannya dari tahun 99 kan dengar cerita ya, hampir beberapa tahun belakangan ini kan kayaknya Kood itu emang nggak kedengeran suaranya nih. Iya. Nah, walaupun nggak kendalanya apa? Iya. Ya Baba nggak mau ceritain kendalanya. Waktu itu namanya organisasi itu pasti pasang surut. Pasang surut itu ada, tapi semangatnya tetap ada. Semangat kumpul, semangat Bocah Depok itu harus maju gitu. Itu luar biasa gitu ya. Sampai alhamdulillah ya wali kota, wakil wali kota sekarang juga kan Bocah Depok. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak bilang tadi, kita nggak anti sama orang-orang pendatang, siapapun silahkan di Depok gitu ya. Yang jadi pemimpin kita, tetapi ya tolong juga gitu. Kita kan masih banyak juga nih. Kalau dihitung-hitung mah kita 30% ya, masih 600.000 orang nih kita gitu ya. Kalau hak pilih 50%, misalnya ngomongin politik dan gini ya. Kita masih punya suara 300.000 kalau kompak gitu ya. Mudah-mudahan bisa kompak ke depan kan gitu ya. Karena memang Bocah Depok kita anjurin itu semua partai. Alhamdulillah sekarang banyak. Karena dulu mah boro-boro ke provinsi, anggota dewan gitu ya. Sekarang udah ada yang di provinsi, udah ada yang di DPR RI, Bang Nuroji gitu ya. Jadi Bocah Depok kemarin juga Baba nganjurin, mau partainya apa kayak, yang penting Bocah Depok pilih begitu. Jadi kita Baba kita tidak berpolitik praktis, tapi bagaimana kalau Bocah Depok nyalon, siapapun kita dukung. Kita dorong dah biar pada jadi gitu. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kita dibilang Betawi Udik, Betawi Ora, nah ini ketinggalan terus. Cuma, nah sekarang kembali ke sini, Mbak nih. Ini kan kita udah bangunin ya, rumah Betawi. Untuk kegiatan rutinnya deh, ya kegiatan kita Kood. Kalau tadi kan sentuhannya emang lebih kepada seni, ya, budaya, bahasa gitu. Nah, bagaimana nih? Kita kan ya namanya Betawi juga kental juga urusan agama nih. Bagaimana nih sentuhan agamanya tuh kira-kira di Kood? Iya, kalau ngomongin agama di Kood, orang Betawi Depok mah sebetulnya nggak pakai diucapin juga memang udah jelas, gitu ya. Bisa lu bilang tadi ada kiai, ada ustadz. Alhamdulillah untuk kegiatan memang belum rutin gitu ya. Tapi bulanan sebelum Covid ini ada ibu-ibu pengajian, ibu-ibu Wadon Kood namanya. Wadon Kood ada pengajian, yang itu Ustadz Saroni pernah ngisi itu banyak ustadz. Ya kita pengen nanti Ustadz juga nanti ngisi dah gitu ya, dia ajarin lah orang-orang kita. Nah kedua ada grup khatam Quran, dari udah lama itu sampai kemarin alhamdulillah di bulan si Ramadan sampai sekarang masih nih. Masih terus. Kalau kemarin mah durasinya bulan Ramadan mah itu 2-3 hari selesai gitu. Sekarang bisa seminggu lebih nih. Gitu. Nah ini terus. Kedua ya kita mempererat hubungan silaturahmi dengan majelis taklim gitu ya, dengan kegiatan-kegiatan kita baur. Pokoknya yang kegiatan yang udah ada kita ikut. Iya, gitu jangan sampai kita gini. Nanti Kood punya organisasi, punya kelompok tersendiri. Nanti jadi berabe. Karena Bocah Kood juga banyak, ada yang di Porkabi, ada yang di FBR, ada yang di Buddha Pancasila, berbagai ada di KNPI, lah bagian gitu ya. Ada yang di Muhammadiyah, di NU, itu biarin aja ngalir aja, jalan terus. Kalau tempat kita ngumpul, kita nggak ngomongin politik, partai politik kita nggak ngomongin partai A, partai B, partai C, kita nggak ngomongin.
Ya. Kita di pilkada juga relatif mungkin diem gitu ya. Kalau memang nanti siapa kan ini kita lihat-lihat belakangan nanti dah. Jangan apa-apa udah gaduh. Jangan sampai kalau ini bubar gara-gara pilkada, bubar gara-gara pileg, bubar gara-gara politik. Nah ini yang paling penting yang kita jaga nih. Gitu. Lalu masalah rejim ke depan insya Allah. Dan sudah ada ketua bidang agama, Ustaz Sahroni, Parung Bingung punya pesantren. Kayak Samsul Yakin juga kan? Samsul Yakin aktif banget itu, ya. Saya juga terima kasih. Banyak banget tausiah, nasihat. Nah, kita belajar. Jadi karena memang mudahnya melalui media sosial nih di grup WA itu hampir tiap hari Kiai Samsul Yakin, semua ustadz-ustadz Kiai ini sering memberikan tausiah, memberikan nasihat. Dari situ baru kita belajar. Kalau gitu mah emang basic orang Betawi emang religius kan begitu ya, basic ya pasti. Lah iya. Di bocah Betawi cuma dua, bisa ngaji, bisa berantem. Main pukul ya. Main pukul lah. Nah, ada guru silat ada. Nah, rumah ini nih kita bangun. Pertama, Betawi itu kan ada tiga ada Betawi pesisir pinggir laut, ada Betawi tengah, daerah Condet, Pasar Minggu, jadi Padang, terus Manggarai gitu, di Betawi tengah. Nah kita ini Betawi Udik. Betawi Udik namanya. Betawi Ora ya. Betawi Ora, Betawi pinggir. Bahasa kita udah hilang, udah mulai hilang. Karena pada malu ngomong pakai bahasa Betawi pinggir. Nah alhamdulillah kemarin Sidul bikin film apa? Sidul anak sekolahan tuh dipakai lagi tuh bahasa masih Mandra. Jadi ngetop lagi. Lagi ada kumpulin tuh, udah ada kamusnya. Ada 2000 lebih bahasa. Mudah-mudahan ini nggak hilang. Nah kita bangun rumah budaya ini. Karena kita nggak punya bukan rumah adat, rumah budaya. Jadi rumah macam-macam. Kalau rumah adat kan kerajaan tuh, tipenya sama, bentuknya sama. Mungkin baku lah itu. Iya baku. Terus ini rumah raja, rumah ya apa kasta itu kelihatan rumah-rumahnya gitu ya. Kalau Betawi mah enggak gitu ya. Dibilang tadi ada 3 rumah Betawi pesisir, Betawi tengah, sama Betawi Udik. Nah ini kita bangun ada Betawi Udik. Nah ini biar nanti anak-anak kita kenal. Kalau sekolah udah aktif nih, nanti kita ngundang anak-anak sekolah sini nih, kita kenalin nih. Iya. Ya, bahwa ini terpengaruh. Jadi buat pembelajaran mereka juga, ya. Nah, itu juga kalian kita kenalin makanan-makanan Betawi, tradisi Betawi gitu. Udah banyak nih sanggar-sanggar silat yang mau pada latihan di sini udah jadi. Ya bilang ya silakan baik gitu ya, dibawa latihan. Nggak apa-apa. Terus juga mungkin sanggar-sanggar seni juga nanti pada latihan, silakan aja. Tapi juga kita isi nanti dengan pengajian apa sebulan sekali kita ngumpul ngaji di sini gitu. Pokoknya bicaranya ke depan itu memang kita bikin kegiatan yang mengangkat gitu ya, Pak. Iya. Mengangkat apa namanya kegiatan orang-orang Betawi Depok lah istilahnya gitu. Munculin lagi maksudnya gitu, ngenalin lah. Iya. Istilahnya secara umum. Kalau kemarin gitu ya. Kita tuh nggak kelihatan orang Depok. Jadi kalau kemarin masing-masing kali? Bukan masing-masing, karena kita nggak pernah munculin baju kita. Baju kita kan pangsi begini nih, selendang kain dan sama peci. Biasanya Jawara yang kelang golok dah kan gitu ya. Kalau Ustadz mah jangan dah. Kalau Bapak kemana-mana begini? Iya, Bapak acara resmi undangan Pemda kayak undangan dari polisian maupun dari militer, Bapak datang begini. Tapi kalau sembahyang Jumat maka agak kali. Kadang-kadang pakai juga. Karena kita harus ngangkat pakaian seni budaya kita harus kita angkat biar dikenal. Sekarang udah dikenal nih pakaian kita pangsi gitu ya. Pakaian orang Depok mah dulu kan memang bajunya pangsi. Hitam warnanya. Kalau sekarang udah banyak macam-macam dah warnanya. Karena bajunya atu-atunya. Iya. Jadi dari sawah kotor dikucek-kucek dia udah pakai kondangan. Iya. Tapi kondangan malamnya udah pakai ngaji itu juga bajunya. Iya, makanya nyari warna hitam. Warna yang hitam. Gitu. Jadi nggak kelihatan. Nah, terakhir mungkin kali ini, Pak. Iya. Pesan nih buat kita nih yang muda-muda nih. Ya maksudnya generasi yang bisa jadi nanti kan yang tua-tua udah nggak aktif ya, yang muda-muda yang bakal gantiin. Pesannya bagaimana buat kita? Iya, bukan nggak aktif, udah banyak yang meninggal pendirinya juga nih. Ya, gini. Ini kewajiban kita yang tua-tua. Pertama yang muda-muda itu harus kita kenalin ya, sama budaya, seni, budaya, bahasa kita, bahasa Depok. Nah, harus kita kenalin lagi nih. Itu paling penting. Mudah-mudahan kalau silat itu udah ada surat dari Dinas Pendidikan, insya Allah nanti setelah lancar lagi, mungkin ekskul
sekolah. Ekstrakurikuler sekolah-sekolah semua ini harus silat. Wajib tuh ya. Karena ada surat dari pendidikan, dinas pendidikan ke Kood. Nanti kita kerjasama dengan IPSI tentunya, dengan sanggar-sanggar silat. Nanti semua sanggar silat, guru-guru silat bisa pada ngelatih di sekolah-sekolah SD, SMP gitu ya. Kedua, dari bahasa ini mudah-mudahan, kalau mulo kan memang agak susah ya. Tapi kita mulain kemarin kita udah cetak 1000 kamus gitu ya. Mudah-mudahan udah mulai pada mau belajar ini bahasa Depok nih. Nanti kita biasain nih ngomong pakai bahasa Depok. Itu penggunaannya emang di apa aja tuh kalau bahasa Depok? Ya bahasa Depok penggunaannya apa buat? Iya, percakapan hari-hari gitu. Apa di kegiatan-kegiatan tertentu tetap bisa masuk bahasa itu gimana? Ya bisa di pemerintahan begitu bisa? Nggak bisa? Ya udah banyak. Dulu kan bahasa kita hampir tertukar kalau ngomong di pemerintah. Karena ini bahasa yang terbesar, bahasa Jawa Barat ini bahasa Sunda. Iya. Di kantor dulu Pemda Depok tuh bahasanya Sunda semua. Sekarang udah banyak yang gegawakan baca Depok ngomongnya. Baca Depok mah rega kalau ngomong. Daripada gegawakan. Daripada bukan kasar bahasanya, bahasa Depok memang begitu kalau ngomong teriak-teriak gitu ya ngomongnya. Nah, ini udah mulai nih, udah ada kamus dan Pak Wali Kota juga Pak Wakil gitu, sering sambutan-sambutan videonya tuh gunain bahasa Depok. Kadang-kadang kalau ada salah saya japri tuh. Salah tuh Pak Wali, ulang. Baru dia iya ya Bang ya gitu. Kita ngingetin. Kalau mantun? Iya, mantun. Kalau kita nih masih, kalau mantun itu kan memang Depok itu. Ya dulu sih memang orang-orang tua kita ya, tapi sekarang ini sudah mulai agak hilang nih mantun nih. Nah kita ini hidupin lagi. Makanya dalam waktu dekat ini kita akan galih lagi cerita tentang nama kampung, asal-usul nama kampung, nama tokoh, nama tempat-tempat keramat gitu ya. Sekarang kan banyak-banyak tempat keramat, sekedar cerita saja lah gitu ya. Kita mau lombain. Mudah-mudahan udah dibentuk panitianya. Setelah COVID ini selesai, nanti pesertanya guru-guru, biar pada gali itu cerita, tempat yang ngajar masing-masing. Nanti mungkin insya Allah cerita-cerita tentang kampung, tentang budaya gitu. Itu budaya yang tidak syirik ya. Ya budaya yang tidak musyrik itu kita benerin dah, kita ngelempengin gitu ya. Kan budaya, kalau ngomong budaya pasti nyerempet di sana. Ya selama kagak bertentangan sama syariat boleh aja kan begitu. Iya, betul. Ya kayak kemarin kan lebaran Depok kita bikin ngangkat rantangan. Alhamdulillah. Nah, tahun ini harusnya bikin lebaran nih. Kita ngangkatnya itu Kebo Andil. Oh, kebo. Iya. Cuman pas COVID begini akhirnya nggak jadi, dibatalin. Ya itu, insya Allah bukan masalah seni budaya, masalah religi juga kita bareng-bareng yuk kan gitu ya. Supaya kita selamat dunia akhirat ini Bocah Depok. Nah, karena sekarang ini kalau kita ngomong gitu ya, kita mau ngomong masih di mimbar gitu ya. Orang-orang tuh udah masuk ke kamar dengan gadget, dengan HP itu. Anak-anak kita pengaruhnya luar biasa. Ini kalau kita nggak imbangin, nah ini udah termasuk luar biasa ini Ustadz ini. Ustadz Sodik luar biasa ini. Minta doanya ini biar istiqomah. Mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan bisa mewarnai gitu ya. Kalau dulu ngomong Depok mungkin ceritanya Cornelius Castellin. Kalau sekarang dibuka di YouTube, di Google, kalau ngomong Depok udah ada Kood gitu. Jadi ceritanya juga udah mulai beragam dah gitu. Alhamdulillah. Insya Allah ya mudah-mudahan Kood ini ngewarnain yang baik-baik kan. Jadi amin. Insya Allah sama-sama gitu ya. Maka saling mengisi dan mudah-mudahan yang tadi Ustadz bilang, Ustadz Sodik bilang, ini buat generasi muda sangat penting. Kalau ngomongin seni, budaya, bahasa itu identitas. Iya kan? Iya. Sekarang ke Depok orangnya mana ya? Bahasanya apa ya? Bajunya bagaimana orang Depok? Saya inget gini, Kang Uci. Kawan juga, nggak taunya sama bareng sama saya di salah satu kampus di Jakarta, ngajar bareng, nggak taunya beliau ngajar juga. Tapi beliau kalau ngajar ternyata terkenal dari teman-teman dosen yang lain. Beliau kalau ngajar pakai bahasa Depok. Ya. Oh, ternyata mungkin salah satunya itu ingin memperkenalkan bahasa Depok. Betul. Gitu. Akhirnya dia setelah ada kawan luar biasa dia tuh, luar biasa ada kawan, girang bener gitu ya. Mudah-mudahan yang tua-tua ini, dia bilang sebelum meninggal. Ya kita ingetin sama generasi kita, kita tinggalin generasi kita bahwa kita orang Depok, orang Melayu, orang Betawi, punya bahasa, punya seni, punya budaya. Nah, itu yang jadi identitas kita. Nah, buat jadi identitas kita, biar dikenal. Coba kalau kita ke Bali, biar
orang mana-mana banyak di Bali, orang sedunia kan nyampe ke Bali. Iya. Tapi kelihatan orang Bali. Iya. Nah sekarang ke Depok, emang ada orang asing? Kan nggak ada ya, jarang ya. Tapi ngeliat orang Depok susah kemarin. Iya. Makanya nih pangsi ini pengen dibudayain. Mudah-mudahan Pemda nih ke depan nih gitu ya. Satu hari pakai pangsi dah, jangan malu-malu kan gitu ya. Saya udah jahit juga udah. Jahit? Udah. Iya, Belum iya. dipakai. Kali ini sadariah namanya Sadariah. kan. Ini pakai Betawi. Iya. Nggak apa-apa karena memang budaya Depok itu unik. Terpengaruh budaya Betawi, ada baju sadariah ya kita ngakuin. Ada pangsi yang memang asli nih, asli orang Depok. Ada pengaruh Sunda. Apa pakai pangsi tapi ikat pala, pakai apa namanya ya? Setangan. Setangan itu. Dulu memang orang tua kita juga pakai setangan, jawara biasanya pakai gitu ya. Nah ini kan perpaduan budaya antara Sunda, Melayu, dan Jawa Depok ini. Bahasanya banyak bahasa Jawa. Aneh kan? Deket sama Sunda tapi bahasanya bahasa Jawa. Nah, lah ngalor, ngidul, lanang, wadon, ngetan, ngulon, Jawa kan? Jawa. Iya. Madang. Nah ini nih nama-nama rumah juga sama kalau kita ke Purwokerto. Ini Langkan. Itu Waton tuh namanya tuh. Iya. Ini ada Penglari, Pengeret. Ada kalau orang sekarang Reng. Zaman dulu Elat namanya. Elat. Iya. Nanti kita kenalin nih sama anak-anak sekolah nih gitu ya. Nah ini apa namanya ini? Wah, saya kagak tahu juga. Nah, tuh kan. Ini pelipit namanya. Oh, pelipit. Kan lis ya, gitu. Lis nih kalau sekarang. Iya. Ini pelipit namanya nih. Iya. Jendelanya juga nggak ada pakai kaca, jendelanya angin masuk. Makanya rumah Betawi Udik ini sebetulnya apa ya? Rumah yang ramah lingkungan. Kolongnya ini nggak ada yang pakai semen. Jadi kalau hujan serapan air luar biasa. Tanahnya boy. Tanahnya semua tanah. Ini juga di depan nih nggak boleh nanti ada ubin, ada keramik, nggak boleh. Tanah semua. Belandongan ini ya? Nah, ini belandongan. Ini rumah panggung namanya. Ntar kalau ngaduk dodol sono? Nah, iya, ngaduk dodol. Ada meja, nanti ada meja, tamu. Iya. Ini udah luar biasa. Kemarin juga tamu-tamu dari Jakarta udah pada nyampe kemarin. Oh, alhamdulillah. Makanya jadi kebanggaan kita juga ya. Iya. Gitu. Ya, makanya ya saya secara pribadi ya mewakili dah anak-anak muda. Mohon bimbingannya dari yang tua gitu. Bagaimana ngenalin lagi budaya kita, masukan-masukan agamanya disisipin juga, terus biar jalan gitu bareng. Iya. Itu yang paling penting karena kegiatan kita seni budaya dan sosial. Kita udah banyak ini, ada bagian sosial Babalamin. Itu udah sekitar 10 rumah yang kita rehab. Jadi setiap ada musibah, rumah yang rubuh, ambruk, kita buru-buru tuh share di grup, cari donasi. Alhamdulillah semampu kita bantuin. Gitu ya. Ya emang nggak beragam lah gitu ya. Terus ada bencana kayak kemarin longsor di Lewiliang ya. Nah, kita datang ke sono bawa 2 mobil itu sembako. Waktu tsunami di Banten kita juga datang, orang Koord tidak datang. Kita kumpulin, alhamdulillah. Senama Koord ya. Selama Koord kita share di grup, kita cari donasi. Mudah-mudahan ya ternyata luar biasa. Ya. Mudah-mudahan ini kita bangun terus hal-hal yang baik. Kedua yang paling penting kalau anak muda pengen diajarin, ya anak muda harus punya kemauan. Iya. Ngajak nih anak muda yang punya kemauan nih. Budaya, seni, budaya, bahasa, ya terus adat, istiadat, ini kita pelajarin lagi. Kayak kemarin juga, waktu sumur nih, gitu. Itu nentuin lubang sumur, Bang Haji Ahmad ngeraja gas itu, pakai tampah digelindingin. Di mana itu tampah jatuh, gitu. Di situ gali, sumur di pojok. Nggak bisa begitu. Itu zaman dulu. Zaman dulu begitu, Mas. Sekarang mah jangan coba-coba digelindingin, kebun orang jatuhnya. Iya, alhamdulillah tuh. Dulu tuh paling dulu ceritanya nih, Bapak Bentong bilang, itu membangun rumah sumur dulu dicari. Sumur, tanpa digelindingi di situ jatuh. Dulu motornya lebar. Di situ jatuh, digali sumur, baru di tempat disesuaikan bangunan rumahnya. Jadi paling pertama itu ngelindingin tampah dulu. Di mana tampah itu tengkurap jatuh, gitu. Nah itu gali sumur. Kalau sekarang coba kita gelindingin, masuk kebun orang, halaman orang. Mending kebun orang, mending tembok orang. Tembok orang, iya. Iya. Berarti jadi, sumber itu ya, penghidupan, sumber kehidupan tuh air ya berarti. Iya, coba tuh lihat tuh sumurnya, 3 meter air bening banget tuh banget. Di sini air cuma 3 meter. Lalu ke bawah dikit kita bikin sumur itu nyendok kayak gayung, udah nggak pakai gerekan lagi.
berkah jadi air. Si banyak pohonan soalnya. Karena itu mata air tuh. Panggil pala sawah. Iya. Nah, Baba bikin di sini masih ada sumber air. Kalau di jalan mah bukan rumah budaya namanya. Iya. Pinggir jalan. Ya, kalau kita kemana-mana nyari rumah budaya jalan kaki. Iya. Insya Allah. Minum kami. Ya, kita minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih ya waktunya, Mbak. Nih. Iya. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, ya, kita gali lagi sama-sama. Saya nih yang perlu banyak belajar dari yang senior-senior, yang tua-tua, dari orang-orang tua kita banyak ngambil pengalaman yang baik-baik. Ya, harapan saya secara pribadi, bagaimana kita hidup ya, memberikan banyak manfaat kepada banyak orang ya. Khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan ya saya semuanya bisa nerusin perjuangan orang-orang tua kita. Amin. Tetap terus ngangkat budaya orang Depok ya, berkenaan dengan seni, budaya, bahasa dan agamanya juga. Gitu. Iya. Makasih Pak waktunya. Insya Allah bisa ketemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.